Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min alil khairat. Amma ba'du, para asatidz rahimakumullah, alhamdulillah, marilah selalu kita bersyukur atas semua nikmat Allah Ta'ala, wabil khusus nikmat taufik, hidayah, keimanan, ketakwaan, kemudahan untuk melakukan segala macam kebaikan, nikmat kesempatan, waktu, kesehatan, dan semuanya yang tidak mampu kita hitung satu persatu. Ada sebuah makalah yang penting untuk kita jadikan sebagai renungan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai perbuatan. Apapun yang kita lakukan itu adalah memiliki konsekuensi, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Amal-amal yang baik akan memberikan dampak kebaikan kepada kita. Begitu pula amal-amal keburukan itu juga akan memberikan dampak kepada kita. Dan kita punya pilihan, apakah ingin mendapatkan balasan yang baik atau buruk. Kita memiliki pilihan, dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Ada sebuah kisah yang bisa kita ambil sebagai ibrah ataupun pelajaran, ya, kisah nyata yang terjadi di luar negeri. Satu saat ada seorang wanita, ibu-ibu yang cukup kaya, yang punya kemampuan, ya. Nah, saat itu beliau dalam perjalanan mengendarai mobilnya sendirian, kemudian terjadi kerusakan di tengah jalan yang cukup jauh dari pusat kota. Maka turunlah ibu-ibu ini untuk meminta pertolongan kepada setiap pengendara yang ada di jalan itu. Dan sudah lama beliau menyetop kendaraan yang lewat, ternyata tidak ada satupun yang mau untuk memberi tumpangan kepada ibu ini. Tiba-tiba ada sebuah mobil tua yang merapat. Dengan ramah, pengendara mobil ini memberikan tawaran kepada ibu-ibu ini. Awalnya si ibu-ibu ini merasa ragu karena sopir atau pengendara mobil tua ini seorang yang berkulit gelap dan ya penampilannya kurang meyakinkan. Tetapi karena tidak ada alternatif lain, maka ibu-ibu ini mau untuk menumpang mobil ini, dan waktu pun sudah beranjak senja akan malam, ya. Maka naiklah ibu-ibu ini ke mobil tua ini, diangkut ke pusat kota. Maka di pusat kota itulah ibu-ibu ini minta untuk diturunkan, dan sebelum turun ibu-ibu menanyakan, siapa namamu? Dikatakan, nama saya Abdullah, profesi saya sebagai supir taksi, gitu. Kemudian ditanya oleh ibu-ibu ini, berapa ongkosnya atau upahnya? Kata pemuda ini, tidak ada wahai ibu, tidak ada tarif, tidak ada ongkos, tidak ada upahnya. Maka ibu ini kaget. Enggak, saya akan membayar. Enggak, ya, kata pemuda ini, ongkosnya berjanjilah ibu memberikan perlakuan yang baik kepada siapapun yang ibu jumpai. Itulah komitmennya, dan ibu ini sepakat, ya. Akhirnya dia mengucapkan terima kasih dan turun. Pergilah pemuda itu dengan mobilnya, dan ibu-ibu ini ingin istirahat di sebuah kafe yang ada di pusat kota. Masuklah dia untuk memesan minuman, ya, semacam kopi, dihidangkan oleh seorang
pelayan wanita yang saat itu kelihatan agak letih karena dalam kondisi hamil. Maka ada percakapan antara ibu-ibu ini dengan pelayan si wanita ini. Kenapa Anda tidak minta cuti? Kan saya lihat Anda hamil. Kata wanita ini, tidak wahai ibu, saya butuh uang, butuh menabung untuk persiapan persalinan saya. Maka ya selesai percakapan di situ. Nah, setelah ibu-ibu ini merasa cukup menikmati kopinya, maka dia memanggil wanita itu dan memberikan uang untuk disampaikan ke kasir. Maka datanglah wanita itu dan menyampaikan uang ke kasir. Sekembalinya dari kasir, kembali ke meja ternyata sudah kosong. Si tamu, ibu-ibu ini sudah meninggalkan kedai kopi tersebut sambil menitipkan secarik kertas yang isinya kembaliannya silahkan diambil. Nah, ternyata cukup banyak karena kalau dihitung antara harga kopi dengan uang itu ya 10 kali lipat lah. Jadi dia ambil dengan bergembira bersyukur. Tidak cukup di situ, di balik kertas itu dituliskan oleh si ibu ini ada yang di bawah meja ini untuk persiapan bayimu, gitu. Maka dilihatlah ternyata di bawah meja ini yang mungkin di kursi ada uang yang cukup banyak dibungkus dengan rapi, ya, mungkin sudah dipersiapkan ya, ibu ini kan tadi orang kaya ya. Jadi betapa gembiranya si pelayan wanita itu pada saat membuka amplop yang berisi uang, ternyata kalau dihitung itu 6 kali lipat dari gajinya. Akhirnya si pelayan wanita ini minta izin kepada majikannya untuk pulang ya. Dan dia diizinkan. Bergembira dia pulang masuk ke rumahnya dengan bergembira menemui suaminya yang sudah menunggu di rumahnya. Ternyata suami dari wanita pelayan ini adalah Abdullah si tukang supir taksi tadi itu. Masya Allah. Menceritakan begini begitu ya. Dan dia mendapatkan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Maka Abdullah pun mengucapkan syukur Alhamdulillah atas nikmat Allah yang tidak terhingga pada hari itu. Nah, para sahabat sekalian ya, kisah ini memberikan banyak inspirasi dan pelajaran kepada kita ya. Bahwasanya seperti itulah kehidupan kita ini. Hidup itu singkat dan kalau kita hitung-hitung ya, kalau kita bermuhasabah, syarat mati pun juga tidak harus tua ataupun sakit ya. Maka dalam hal ini setiap kita harus berusaha untuk selalu berbuat yang terbaik. Karena perbuatan yang baik itulah memberikan dampak kepada kita sendiri. Di surat Al-Isra ayat yang ke-7, walaupun khitab atau redaksi, ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, tetapi lafadznya umum untuk kita semuanya. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sebenarnya kebaikan itu untuk kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Kalaupun kalian berbuat buruk, maka keburukan itu juga kembali pada diri kalian sendiri. Dan ini juga selaras dengan ayat yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, Man amila solihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh, maka itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Sebaliknya siapa yang beramal kemaksiatan, maka keburukannya juga akan ditimpakan kepada dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Dan Rabbmu tidaklah mendolimi kepada para hambanya. Jadi ayat inilah yang menjadi landasan kepada kita semuanya. Baik dan buruk itu adalah pilihan kita. Kita punya potensi akal, potensi fitrah, potensi kemampuan, potensi amal. Silahkan kita memilih. Kalau kita menginginkan balasan kebaikan, maka kita melaksanakan amal soleh.
Dan kalau kita rela siap untuk menerima konsekuensi keburukan, maka silakan kita melakukan keburukan kepada manusia ataupun kepada Allah Ta'ala. Ada hadis yang bisa kita jadikan sebagai landasan juga. Ini bisa kita baca di hadis Arba'in nomor 36. Ya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung atau sesuai dengan perbuatan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan, kesulitan dari seorang mukmin tentang urusan-urusan dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepadanya dengan menghilangkan kesusahannya nanti pada hari kiamat. Insya Allah. Hari kiamat, hari yang sangat membutuhkan pertolongan. Ya. Kita semuanya membutuhkan pertolongan, naungan, terutama dari Allah Ta'ala. Apabila ada seorang yang berusaha untuk membantu orang lain, menghilangkan kesusahan orang lain di dunia, maka Allah Ta'ala akan memberikan bantuan kepadanya dengan menghilangkan kesusahan nanti di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sulit, misalnya dalam hal hutang, dia tidak mampu, belum mampu, maka diberikan kelonggaran, apalagi dibebaskan misalnya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Bagaimana baiknya supaya bagaimana enaknya biar baik, bagaimana baiknya biar enak. Itulah ya. Kalau kita memudahkan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita, kepada urusan kita di dunia dan urusan di akhirat nanti. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib, celah, kesalahan, kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh seorang muslim, kita tutupi, kita berusaha untuk memperbaiki dengan cara kita, tidak kita umbar aibnya di hadapan orang lain, maka Allah Ta'ala akan menutup aib di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah Ta'ala memberikan kerahasiaan tersebut, dijaga kerahasiaannya sehingga seorang ini diberikan peluang untuk bertaubat. Dan di akhirat, Allah menutup aib seseorang itu adalah dengan cara mengampuni dosanya. Kalau ibarat video, hal-hal yang tidak senonoh itu akan diedit. Nah, seperti itulah. Ternyata Allah menutup dan memotong video yang tidak senonoh dan akhirnya orang ini mendapatkan ampunan nanti di akhirat. Yang keempat, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu menolong kepada saudaranya. Ini potongan hadis yang masih panjang tapi relevansi dengan pembahasan kita sampai di sini ya, hadis sahih riwayat Muslim. Jadi inilah, ada kebaikan, ada balasannya. Ada amal, ada dampak, dan dampak ataupun balasan dari amal itu tergantung atau sesuai dengan kemampuan ataupun amal-amal dan perbuatan kita sendiri. Kalau kita ingin dampak yang baik, silakan kita melakukan amal-amal yang baik ini. Masih terbuka peluang, mumpung usia masih ada pada diri kita masing-masing. Setiap kebaikan akan kembali kepada kita sendiri. Ada lagi sebuah hadis, ada yang mengatakan ini asar dari Abu Darda. Al-birru la yablah. Ada yang membaca la yublah. Kebaikan tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah usang. Wal ithmu la yunsa.
dan dosa juga tidak pernah terlupakan. Wad-dayyanu la yanam, dan hakim pemutus perkara, pengadil itu tidak pernah tidur, tidak pernah lalai. Fakun kama syi'ta. Ada lagi riwayat menyebutkan fa'mal ma syi'ta. Maka berbuatlah sekehendakmu, kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau berbuat, maka seperti itulah balasan perbuatan tersebut. Nah, potongan dari redaksi yang terakhir ini biasanya dijadikan sebagai ya motivasi ataupun masal ya, semacam peribahasa yang bisa memberikan inspirasi kepada siapapun ya. Jadi itulah kalau di agama Hindu ada yang namanya hukum karma ya, tetapi kalau kita ya lebih luas dari itu, bukan hanya keburukan ya, tapi kebaikan sekecil apapun itu tidak akan pernah hilang, tidak pernah sirna, tidak pernah usang. Kebaikan itu adalah sebuah keabadian. Apakah balasannya langsung instan tadi sebagaimana kisah nyata yang sudah kita sampaikan, beberapa jam melakukan kebaikan, si suami langsung didapatkan oleh istrinya dan oleh keluarga itu kembalinya ya. Ataukah Allah membalasnya pada waktu yang agak panjang, apakah 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun, atau mungkin berpuluh-puluh tahun baru ada balasannya, itu pasti ada balasannya. Begitu pula dosa, selama pelakunya tidak maksiat, mohon maaf tidak bertaubat ya, maka dosa itu juga akan berdampak keburukan kepada pelakunya untuk menghapusnya dengan cara beristighfar dan taubat. Wadayanu la yanam. Pemutus perkara hakim Allah Ta'ala tidak pernah tidur, tidak pernah lalai dari perbuatan kita. Silahkan, fakun kama syi'ta. Silahkan berbuat sesukamu. Kata orang Jawa, Gusti Allah ora sare ya. Jadi Allah Ta'ala tidak pernah tertidur, tidak pernah lupa terhadap perlakuan dan perbuatan manusia. Kama tadi nutudanus, bagaimana engkau melakukan perbuatan apapun kepada orang lain, maka seperti itulah yang kamu dapatkan. Siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Siapa yang berbuat, dia yang menuai perbuatannya. Nah, ada sebuah kisah yang bisa kita ambil ibroh ya. Jadi kisah ini dari salah seorang yang seorang bapak-bapak ya. Beliau menyampaikan bahwa 50 tahun yang lalu dia berhaji bersama dengan orang tuanya dalam sebuah perjalanan ya, bersama dengan kafilah rombongan yang naik unta. Nah, pada saat mereka berdua ini melewati sebuah tempat yang lapang ya, tempat yang terjal atau tempat suatu tempat lah ya. Maka si ayah ini minta izin ya, dia beliau ingin buang hajat. Maka si anak menurunkan ayah dari unta dan pergilah ayah tersebut untuk buang hajat, berkata kepada anaknya, "Pergilah kamu bersama dengan rombongan, aku akan menyusul kalian." Maka pergilah si anak. Nah, tidak lama kemudian beliau ya menoleh dan mendapatkan rombongan tersebut sudah agak jauh, sudah jauh dari orang tuanya. Jadi tertinggal orang tuanya. Maka kembalilah anak ini dengan berlari dan membopong ya ayahnya di atas pundaknya. Kemudian dia berjalan bersama ayahnya yang dibopong tersebut. Maka si anak berkata ya, wa bainama huwa kadzalik, pada saat itulah ahsastu birutubatin, saya merasakan ada yang basah turun dari wajah saya, artinya ada tetesan air mata.
itulah tetesan air mata orang tua atau si ayahnya. Ya, si anak berkata kepada orang tuanya, wahai ayahku demi Allah, innaka akhafu ala katifi minar risyas. Engkau, Anda ini lebih ringan daripada kapas, wahai ayahku. Jadi jangan khawatirlah semacam itu ya. Mungkin ayahnya merasa kasihan, anaknya membopong ataupun memanggul ayahnya ini. Maka jawaban ayahnya faqalat, beliau menjawab, laisa lihadza. Bukan untuk itu, wahai anakku, bahkan itu saya menangis, saya bukan kasihan kepadamu ya. Walakin fi hadzal makan hamaltu walidi. Tetapi dulu di tempat inilah saya pernah membopong ayah saya. Masya Allah ya. Jadi tempat yang sama dulu ya, beberapa tahun yang lalu, si ayah ini pernah melakukan kebaikan kepada ayahnya, maka saat itulah dia mendapatkan perlakuan baik dari anaknya. Albiru la yabla. Nah, ini ya, sama dengan hadis tadi, kebaikan tidak pernah usang, wadan pula yunsa, dosa juga tidak pernah terlupakan, wadayanu la yamut, kalau tidak adalah la yanam, pemutus perkara hakim tidak pernah mati, tidak pernah lupa, i'mal masyi'ta fakama tadinu tudanu, berbuatlah sesukamu, sebagaimana engkau berbuat, maka engkau akan mendapatkan balasan dari perbuatan itu. Jadi itulah, ketika si ayah pernah melakukan amal-amal kebaikan kepada putranya, maka dia mendapatkan perlakuan yang baik dari putranya. Dan begitu pula kebalikannya, kalau si ayah atau seseorang melakukan keburukan kepada orang lain atau kepada keluarganya, maka dia akan mendapatkan imbalan ya. Suatu saat ada seorang syekh, seorang alim, beliau dihormati oleh masyarakat karena ilmunya. Pada satu saat alim atau syekh ini berjalan di sebuah pasar. Ya, mungkin untuk keperluan ya, sesuatu yang ingin dia beli. Tiba-tiba datanglah putranya tanpa basa-basi, mungkin ada persoalan apa kita nggak tahu ya. Tiba-tiba si anak ini mendekat si ayah dan menampar pipi ayah. Betapa kagetnya orang-orang. Ini Syekh Kabir ya, di tempat itu dihormati, tiba-tiba ditampar oleh anaknya. Orang-orang heran ya, dan habis menampar langsung pergi saja gitu anaknya ya. Syekh ini ditanya, wahai Syekh, kenapa Anda nggak marah, Anda nggak membalas tersebut? Maka Syekh ini bermuhasabah, biarkan ya. Saya baru ingat pada saat dulu pernah menampar pipi ayah saya di sini ya. Di tempat ini dulu saya pernah menampar ayah saya, maka saya sekarang ditampar oleh anak saya. Ini adalah hasil perbuatan yang dulu pernah saya lakukan. Subhanallah ya. Itulah wazan pula yunsa ya. Perbuatan dosa ini tidak terlupakan. Allahu alam ya. Ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya untuk berhati-hati dalam segala aktivitas, tidak pernah mendolimi kepada siapapun. Itu harus kita jaga ya, semaksimal mungkin. Fik tamaman, percayalah sepenuhnya, kullu ma taf'aluhu khairan, bahwasanya apa yang kamu lakukan berupa eh, kebaikan ya, au syarran ataupun keburukan, sayaudu ilaika yauman, maka satu saat akan kembali kepadamu. Kama tadi nutudanu tadi. Apakah kebaikan atau keburukan itu akan kembali. Sehingga sebagai seorang muslim kita penting memahami balasan di dalam agama Islam. Memahami balasan dalam Islam adalah penting untuk memotivasi diri kita supaya kita berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Jadi kita punya pendorong ya, motivasi, janji balasan surga mendorong kita untuk beribadah dan berbuat baik di dunia ini.
beribadah dalam arti ibadah-ibadah mahdhah, dan berbuat baik dalam arti hablum minan nas, muamalah kita. Dan juga kita menghindari, kita takut akan azab neraka, membuat kita berusaha menghindari segala perbuatan dosa. Sehingga kita termotivasi, punya keinginan untuk mendapatkan balasan baik, mendorong kita untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, menyampaikan risalah Islam kepada siapapun. Adapun jenis-jenis balasan dalam Islam terbagi menjadi dua jenis, ada balasan duniawi dan ukhrawi. Balasan duniawi berupa nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada hambanya. Sedangkan balasan ukhrawi, yaitu balasan yang berupa surga dan neraka yang akan diterima oleh manusia di akhirat kelak. Nah, contoh-contoh balasan dalam kehidupan sehari-hari banyak dalam kehidupan. Ya, contoh yang bisa kita ambil, setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapat balasan baik, dan setiap kejahatan akan mendapat balasan buruk. Di antaranya amalah, ya, kita melakukan sholat, maka balasan yang kita dapatkan di samping pahala dari Allah Ta'ala, kita akan mendapatkan ketenangan hati. Dijadikan sholat itu sebagai ketenangan pikiran kita, qurrata a'yun, keindahan pandangan mata kita. Kemudian kita beramal, misalnya sedekah, maka akan bisa ada peningkatan rezeki dari Allah Ta'ala. Kemudian pada saat kita menolong orang lain, maka akan mendapatkan kemudahan dalam urusan. Kalau kita suka menolong orang lain, maka insya Allah orang-orang akan suka menolong pada kita. Kebalikannya, kalau kita suka mendolimi orang lain juga mendolimi kita. Ada kisah dari Syakik Al-Balkhi bersama dengan keluarganya, ya, terutama putrinya yang solihah. Syakik Al-Balkhi adalah seorang alim yang, ya, mungkin kalangan dari tabi'ut tabi'in, ya, beliau pernah berguru kepada Ibrahim bin Adham dan punya murid Hatim Al-Assam, ya. Beliau ini seorang yang alim dan zuhud, sebelumnya orang kaya, tetapi beliau orang yang akhirnya zuhud dan sangat sederhana. Satu saat Syakik ini ingin berangkat haji ke Mekah dan menyampaikan kepada keluarganya. Keluarganya, ya, menyampaikan silahkan, ya, tetapi ya perbekalannya kan tidak ada. Ya, perbekalannya hanya sedikit. Ya, kata Syakik, nggak apa-apa, Bismillah, ya. Beliau minta izin pada istrinya, pada putrinya. Kata putrinya, silahkan ayah, Bismillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan, ya. Jadi pada saat meninggalkan keluarga, Syakik ini meninggalkan seperlunya, ya, mungkin kebutuhan yang sangat terbatas. Bekal yang dibawa oleh Syakik untuk perjalanan berangkat haji juga sangat terbatas. Berangkatlah Syakik Al-Balkhi bersama dengan sebuah rombongan. Di tengah jalan, kepala rombongan dikena sakit lah, semacam kena sengatan ular atau yang lainnya sehingga dia sakit. Maka ditanya, siapa di antara kalian yang bisa meruqyah? Maka mereka sama-sama menunjuk kepada Syakik. Beliau dikenal sebagai orang yang bisa meruqyah. Akhirnya Syakik meruqyah kepada kepala rombongan. Akhirnya dengan izin Allah Ta'ala sembuh. Nah, apresiasi dari kesembuhan itulah kepala rombongan memberikan harta yang banyak yang cukup untuk bekal berangkat dan pulang haji kepada Syakik ini. Betapa gembiranya beliau. Kemudian beliau ingat kepada keluarganya yang di rumah, bagaimana mereka, ya, apakah cukup atau tidak rezeki yang dia tinggalkan. Dia berdoa pada Allah Ta'ala supaya dicukupkan. Nah, kondisi di rumah, kurang lebih 3 hari setelah ditinggalkan Syakik ini, perbekalan sudah habis, ya. Dan ada semacam protes dari ibunya kepada putrinya ini. Ini gara-gara ayahmu meninggalkan rumah kita sehingga, ya, rezeki kita habis ini. Apa yang bisa kita makan, ya? Subhanallah, ada jawaban yang menarik dari putrinya, ya. Wahai ibu, yang meninggalkan kita saat ini itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Ayah kita itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Ya, maka dengan
ragu-ragu, ibunya mengatakan, ya ayahmu kan manusia ya, sama dengan kita, pemakan rezeki. Kata putrinya, terus apakah pemberi rezeki meninggalkan kita? Saat mereka dialog seperti itulah tiba-tiba rumah mereka terketuk, ya, diketuk pintunya, rumahnya terpencil, jauh dari keramaian, diketuk pintunya malam-malam seperti itu. Nah, ternyata tamunya ini seorang utusan raja ya. Ceritanya ya, raja bersama rombongan saat itu dalam sebuah perjalanan. Nah, mereka ingin mencari air minum, tapi nggak ada sumber air, nggak ada sumur di sana. Maka disuruhlah utusan raja ini untuk mencari rumah penduduk. Nah, ketemulah dengan rumah ini. Nah, diceritakan raja dan rombongan perlu air minum. Apakah Anda punya ya? Ya, kalau air minum kan ada ya. Maka diberikanlah air minum ini kepada rombongan ini lewat utusan raja ini. Nah, maka kembalilah si utusan ini menemui raja dan dipenuhi ya semua kebutuhan mereka. Nah, sebagai ucapan terima kasih, si raja ini memberikan apresiasi. Beliau mengeluarkan sabuknya yang terbuat dari emas dan mengatakan, wahai kalian ya, para pejabat anak buahku, ini kita sudah mendapatkan kebaikan ini dari salah seorang warga. Mari kita balas kebaikannya. Kumpulkan harta kalian ataupun apa yang kalian miliki lah untuk kita balas, dikumpulkan. Nah, di antara rombongan ada satu saudagar yang kaya raya dan mengatakan, wahai raja, saya kira kalau perhiasan ini tidak pas ya kita berikan karena dia susah menjualnya. Saya punya usulan untuk mengkonversi ya. Silakan dihitung jumlah perhiasan ataupun benda-benda yang dikumpulkan ini nilainya berapa. Saya akan ganti semuanya dengan uang. Di total sekian banyak, ya luar biasa ya. Mungkin ratusan atau ribuan dinar lah. Akhirnya dibawalah uang ini oleh si utusan raja dan utusan raja mendatangi rumah keluarga Syakik Al-Balkhi dan mengatakan, ini adalah dari kami. Silahkan bisa kalian pakai sebagai wujud terima kasih atas kebaikan kalian. Alhamdulillah ya Allah. Jadi itulah ya. Akhirnya ibu ini merasa senang, anaknya bersyukur. Nah, pada kondisi itulah akhirnya ya si anak ini memberikan semacam nasihat ya kepada ibunya. Ibu ya setelah pergi utusan raja itu, putrinya mengatakan, ibu, ini balasan ini dari sesama manusia. Walaupun dari raja, dia akan tetap manusia. Bagaimana dengan balasan yang akan didapatkan atau yang akan diberikan oleh Rabbun Nas, oleh Tuhannya manusia, oleh Tuhannya si raja itu. Insya Allah ketika kita melakukan kebaikan, balasan yang akan diberikan oleh Rabbun Nas itu jauh lebih banyak daripada balasan yang diberikan oleh sesama manusia. Maka itulah akhirnya ya ibu ini merasa tersadar ya betapa selama ini dia kurang bersyukur ya dan kurang ilmunya. Nah, ternyata anaknya ini keimanannya, ilmunya luas ya, barangkali alumni pesantren atau apa ya Allah alam, itulah didikan daripada Syakik Al-Balkhi ini. Nah, para asatidzah, barangkali dalam kehidupan ini kita mendapatkan balasan yang buruk dari orang lain ya. Maka mari kita balas dengan kebaikan ya. Mungkin kita mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang lain, maka mari kita balas. Sebagaimana di surat Fussilat 34, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik, dengan cara yang baik. Dan itu sudah dibuktikan dalam perjalanan sejarah, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan baik kepada para pembencinya. Tetangga yang selalu menyakiti beliau dengan meletakkan batu sehingga beliau sering tersungkur jatuh. Ketika sakit beliau kunjungi dan akhirnya tetangganya masuk Islam. Seorang nenek tua di pojok pasar itu yang sering mencaci maki Nabi Muhammad, tapi setiap hari beliau suguhkan makanan ya, disuapi ibu-ibu ini yang Yahudi, yang perempuan yang buta tidak bisa melihat, sehingga ketika Nabi wafat digantikan Abu Bakar. Ternyata wanita ini merasakan perbedaannya. Siapa yang menyuapi selama ini sudah meninggal. Nah, ternyata itulah Nabi Muhammad. Baru wanita ini menangis dan sadar, akhirnya masuk Islam. Itulah perlakuan Nabi kepada para pembencinya.
Ada lagi yang dilakukan oleh Sayyidina Husain ya, cucu Nabi, ketika beliau mendengarkan ya dari satu berita informasi dari satu kawannya, ada satu orang yang suka mencaci maki Husain ini. Maka beliau menyiapkan nampan yang berisi kurma dan didatangi orang itu ya, betapa terkejutnya ya. Wahai cucu Rasulullah, Anda datang jauh-jauh ke sini untuk memberikan nampan kurma ini. Apa motivasinya? Maka kata Husain, engkau telah menghadiahkan kebaikan kepadaku, maka aku balas kebaikan dengan kurma ini ya. Ini merupakan sindiran ya. Baik itu sindiran secara di dunia ataupun nanti di akhirat, karena sebenarnya ketika dia mencaci maki Husain, itu kebaikannya di akhirat kan akan dihadiahkan kepada orang yang tercaci maki, yang mazlum kan. Nah, ini sebagai sindiran dan mudah-mudahan dia bisa beristighfar, bertobat dari kesalahan itu. Kemudian ada contoh dari cicit Rasulullah ya, ini Ali Zainal Abidin adalah putra daripada Husain ya. Beliau satu saat sholat di masjid dan ada satu tamu yang juga sholat malam-malam gitu. Nah, tamu ini bawa tas yang berisi uang. Nah, ternyata setelah sholat dia membuka tasnya, uangnya nggak ada. Dia sudah berkeinginan untuk membayar utang lah ya. Yang jumlahnya tidak kecil ya, jumlahnya sekitar 1.000 dirham. Maka dia langsung tanpa basa-basi menuduh orang yang sholat di belakangnya, yang beliau belum kenal siapa itu, dituduh bahwasanya orang ini mencuri ya. Kata Ali Zainal Abidin, berapa uangmu? Nah, jumlahnya 1.000 dirham. Mari silahkan pulang. Kita ke rumah ya. Mari ke rumahku ya. Maka beliau mengambil uang sebanyak itu, diberikan kepada si tamunya atau si orang asing ini. Maka dia membayar utang kepada temannya. Ketika pulang, istrinya mengatakan, kamu pergi untuk bayar utang kok uangmu masih ada di kamar loh. Terus saya membayar utang tadi dengan uang siapa? Akhirnya dia ke kamarnya, ternyata betul uangnya masih ada di kamar utuh. Jadi rupanya dia lupa memasukkan uang itu ke tas ya, dan dikira yang mencuri adalah yang di masjid. Maka dia keluar dari rumah dan menelusuri, bertanya pada orang-orang, siapa rumah itu? Kata orang-orang, kalau Anda tidak tahu rumah itu, seperti Anda mendatangi Mekah tapi tidak tahu di mana Ka'bah. Itu adalah rumahnya cicit Rasulullah, Syekh Ali Zainal Abidin. Maka betapa gemetarnya orang ini ya, mengetuk pintunya dan minta maaf kepada Ali Zainal Abidin ini. Mohon maaf karena menuduhnya mencuri. Kata Ali Zainal Abidin, ya apa-apa, sejak kamu menuduhku mencuri, aku sudah memaafkan. Orang ini ingin mengembalikan uang 1.000 dirham, tapi Ali mengatakan, pantang bagi kami, keturunan Nabi, ketika memberikan sesuatu untuk menarik kembali. Uang ini sedekah untukmu. Insya Allah ya, itulah ya kebaikan beliau, dan ya beliau memaafkan, bahkan menghadiahkan uang yang tidak sedikit ya. Dan banyak sekali kisah ketelatenan dari beliau ini. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil ya dari kisah-kisah para pendahulu kita. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi yang baik kepada kita. Kebaikan pasti akan memberikan dampak yang positif pada kita di dunia dan di akhirat, begitu pula keburukan ya. Tinggal kita pilih. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semuanya dan keluarga kita, sehingga selalu melakukan kebaikan. Insya Allah kita semuanya akan mendapat balasannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi